Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah dasar-dasar membaca dan menulis. Kami terdiri dari Najwa Faradilah Triutami, Rida Febrianti, Salima Asya Lestari, Syafi Nur Maulidia, dan Zahra Faradisa. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang bab membaca. Jangan lupa disimak ya. Pengertian membaca menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nur Hadi. Nur Hadi mengatakan bahwa membaca adalah proses pengolahan bacaan secara kritis kreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Kemudian menurut Khalid Ahad dan Willis S., membaca adalah mengemukakan atau membunyikan rangkaian lambang-lambang bahan tulis yang dilihatnya dari huruf menjadi kata, kemudian menjadi frasa, kemudian kalimat, dan seterusnya. Kemudian menurut Mr. Hodgson, membaca yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh para pembaca untuk mendapatkan sebuah pesan yang akan disampaikan dari penulis dengan perantara media kata-kata ataupun bahasa tulisan. Persamaan atau perbedaan. Yang pertama, persamaan. Ketiga ahli menyampaikan bahwa membaca menggunakan perantara media yaitu bacaan atau bahan tulis. Lalu yang kedua, perbedaan. Nur Hadi menyebutkan bahwa membaca diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Sedangkan Mr. Hodgson dan Khalid Ahad dan Willis S. tidak. Mr. Hodgson dan Nur Hadi menyatakan bahwa membaca adalah proses untuk mendapatkan pesan dan pemahaman dari sebuah bacaan. Sedangkan Khalid Ahad dan Willis S. menyatakan bahwa membaca adalah mengemukakan atau membunyikan rangkaian lambang-lambang bahan tulis yang dilihat. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa membaca adalah proses pemahaman suatu bacaan dengan mengemukakan atau membunyikan rangkaian lambang-lambang bahan tulis dengan tujuan mendapatkan pesan atau informasi. Aspek membaca. Aspek membaca ada dua. Yang pertama, keterampilan yang bersifat mekanis yang dapat dianggap berada pada urusan yang lebih rendah. Aspek ini mencakup pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik yaitu fonem, kata, frase, pola klausa, kalimat, dan lain-lain. Pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi, yaitu kemampuan menyuarakan bahan tertulis. Kecepatan membaca ke taraf labat. 2. Keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup memahami pengertian sederhana, yaitu leksikal, gramatikal, retorikal, memahami signifikasi atau makna, maksud dan tujuan pengarang, relevansi atau keadaan kebudayaan, dan reaksi pembaca. Evaluasi atau penilaian, yaitu isi dan bentuk. Kecepatan membaca yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, dilihat dari segi terdengar tidaknya suara si pembaca pada waktu membaca. Membaca ini digolongkan menjadi 2, yaitu membaca bersuara atau membaca nyaring dan membaca di dalam hati. Pengklasifikasian yang kedua yaitu dilihat dari sudut cakupan bahan bacaan yang dibaca. Membaca dapat digolongkan ke dalam membaca ekstensif atau membaca intensif. Yang ketiga, diklasifikasikan menurut tujuan ke dalamnya atau levelnya. Membaca kali ini digolongkan menjadi 3, yaitu membaca literer, membaca kritis, dan membaca kreatif. Selanjutnya, tujuan membaca menurut Faridah Rahim ada 9. Yang pertama, untuk kesenangan. Yang kedua, menyempurnakan membaca nyaring. Tujuan yang ketiga, menggunakan strategi tertentu. Yang keempat, memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik. Yang kelima, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui. Yang keenam, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis. Tujuan yang ketujuh, mengkonfirmasikan atau menolak prediksi. Yang kedelapan, mempelajari tentang struktur teks.
Dan tujuan yang ke-9, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Selanjutnya, pendekatan yang melatar belakangi teori membaca. Pendekatan ini ada 3, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan empirikal, dan pendekatan eksperimental. Yang pertama, pendekatan konseptual. Pendekatan ini meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang kesemuanya berangkat dari satu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan suatu model tertentu tentang proses membaca. Yang kedua, empirikal. Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman serta penghayatan proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun dari orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Yang ketiga, pendekatan eksperimental. Pendekatan ini meliputi bermacam-macam studi dan penelitian yang dilaksanakan dengan eksperimental untuk mengkaji bagaimana pemahaman berlangsung, jenis-jenis kemampuan intelektual apa saja yang bekerja dalam proses pemahaman itu, dan faktor apa saja yang berpengaruh dalam pemahaman itu.